Rencana pemerintah menggunakan dana haji untuk investasi mengundang polemik. Kebijakan ini juga dipertanyakan legalitasnya, namun pemerintah tak bergeming. Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH telah dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Pusat pekan lalu. Mereka yang telah lolos seleksi dan diambil sumpah jabatannya akan mengelola dana haji secara syariah. Mereka adalah Yuslan Fauzi yang merangkap ketua sekaligus anggota Dewan-Dewan Pengawas BPKH, Hasan Fauzi, Marsudi Syuhud, Suhazi Lestiadi, M. Ahyar Adnan, Abdul Hamid Padu, Rahmat Hidayat, Ajar Susanto, Anggito Abimanyu, Beni Wicaksono, Aceh Priyana Jaya Prawira, Iskandar Zulkarnain, dan Huriyah El Islami. Usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, Presiden mengungkapkan rencana pemerintah untuk menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur. Jokowi berharap dana haji bisa diinvestasikan ke tempat aman dan tidak berisiko tinggi, seperti proyek pembangunan jalan tol atau pelabuhan. Jokowi menegaskan, rencana penggunaan dana haji akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, karena uang tersebut milik masyarakat, bukan milik pemerintah. Menurut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut akan digunakan untuk mensubsidi ongkos dan biaya haji, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Sekarang kan sudah ada Badan Pengelola Dana Haji, dan penggunaan dana haji itu harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang ada. Yang penting jangan bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Yang kedua, harus kita ingat bahwa ini ada dana umat, bukan dana pemerintah. Jadi hati-hati dalam penggunaan, harus prudent, harus hati-hati. Silahkan mau dipakai untuk infrastruktur, saya hanya memberikan contoh loh. Silahkan dipakai untuk sukuk, silahkan ditaruh di bank syariah, macam-macam, banyak sekali. Silahkan ditaruh di bisnis-bisnis syariah, tetapi ingat bahwa itu adalah dana umat. Entah dipakai untuk sukuk, entah infrastruktur, entah dipakai untuk di bank syariah, semuanya harus dengan kehati-hatian. Jokowi mengatakan, langkah serupa juga telah dilakukan di negara-negara lain, seperti Malaysia. Selama ini pengelolaan dana haji dilakukan oleh Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Ma'ruf Amin memberikan lampu hijau terkait rencana pemerintah menggunakan dana haji untuk pengelolaan proyek infrastruktur. Ma'ruf Amin mengaku sudah menandatangani fatwa pengelolaan dana tersebut. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Fatwa MUI sudah memberikan fatwa terhadap Surat Berharga Syariat Negara (SBSN) atau sukuk. Saat ini, dana 35 triliun rupiah sudah mulai digunakan untuk proyek aman seperti proyek pembangunan jalan, lapangan terbang, dan juga pelabuhan. Namun dia mengingatkan, pengelolaan dana umat itu tetap harus hati-hati penggunaannya. Jamaah calon haji sendiri sudah berikan surat kuasa melalui Kementerian Agama ke pemerintah untuk digunakan pada kepentingan proyek infrastruktur. Saya sudah menandatangani untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa, lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan, atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Hal senada juga diungkapkan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin. Menurut Lukman, dana setor biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH boleh dikelola untuk hal-hal produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Hal ini mengacu pada konstitusi maupun aturan fikih. Namun harus digunakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sesuai syariah, dan semata-mata demi untuk kemaslahatan jemaah haji dan masyarakat luas. Sementara Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Iza Mahendra menyatakan menolak rencana Presiden Joko Widodo mengelola dana haji untuk membiayai proyek infrastruktur. Sebagai partai berasas Islam, PBB secara tegas menolak penggunaan dana tersebut. Apalagi diputuskan sepihak tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam. Yusril menilai kebijakan Presiden melontarkan wacana penggunaan dana haji karena kesulitan menghimpun dana, sementara hutang dan defisit APBN mendekati 3%. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi 8 Abdul Malik Haramain.
Rencana pemerintah mengelola dana haji untuk pembangunan infrastruktur dinilai bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan haji, di mana disebutkan tujuan penggunaan dana haji di luar kepentingan umat tidak diperbolehkan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini juga mengingatkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, penggunaan dana haji harus bebas resiko karena dana haji yang disimpan pemerintah bukanlah uang negara. Terlepas dari pro kontra pengelolaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, masyarakat berharap pengelolaan dana haji dapat dilakukan semata-mata demi kepentingan umat dan dapat meningkatkan pelayanan kepada jamaah. Pemirsa, rencana pemerintah untuk menggunakan dana haji untuk membangun infrastruktur ini tentu menuai polemik ya. Entah baru hanya contoh saja, begitu kata Jokowi, ataukah memang ini sebuah instruksi. Tapi yang jelas ternyata dana haji ini memang sudah digunakan untuk pembiayaan infrastruktur sejak tahun 2010, sejak zaman pemerintahan SBY. Benarkah begitu? Kita akan berdiskusi bersama narasumber ya. Dana haji untuk infrastruktur. Saat ini sudah hadir Pak Maman Imanul Haq, anggota Komisi 8 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Ya, dan kemudian ada Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya. Kemudian Pak Holil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan ada juga Pak Hafiz Taftazani, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, ya, tentunya saya ingin tunggu ke Pak Holil dulu ya. Tampaknya MUI sudah menyetujui nih Pak, karena memang seperti kata Jokowi ya, bahwa ini sudah digunakan, negara-negara lain juga sudah menggunakan dana haji ini untuk infrastruktur seperti Malaysia. Ya, sebenarnya MUI sudah pernah membahas sebelum adanya BPKH dilantik seperti kemarin, dan juga sebelum undang-undang ini diundangkan. Karena Undang-Undang 34 tahun 2014 itu disahkan, dan BPKH-nya baru kemarin. Kami membahasnya pada 31 Juli tahun 2012 saat masyarakat bertanya tentang posisi dana-dana waiting list yang ada di Kementerian Agama saat itu. Pertama yang ingin kami sampaikan, memang harus jelas dulu posisi dana ini. Jadi posisi dana tetap ada dananya nasabah. Kalau bahasa kita, ada dananya adalah calon jamaah haji. Yang kedua, ini harus kembali kepada orang yang punya dana. Yang ketiga, boleh saja diinvestasikan di sektor, mau sektor real, mau itu di sektor sekuritas, maupun di infrastruktur, tetapi tetap harus pada kehati-hatian dan prinsip syariah. Tapi kalau kita ngelihat spiritnya, karena dalam konteks ini kita harus dilihat dari dua perspektif. Yang satu adalah undang-undang, yang kedua adalah syariah. Dan tujuan utama dari keduanya ini adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan proses pelaksanaan ibadah haji ya. Nah, oleh karena itu menurut saya ketika bicara pilihan infrastruktur toh itu halal, tapi prioritasnya yang punya akibat lebih besar kepada penyelenggaraan ibadah haji. Upamanya, ini sekarang yang paling mendesak adalah pemondokan, biar tidak setiap tahun, tiap saat selalu ada masalah. Daripada sama-sama beri contoh lah, kalau Pak Presiden berikan contoh dengan jembatan atau yang lain. Pelabuhan boleh saja, tetapi setelah persoalan haji ini selesai, uang 90 triliun itu coba buat pemondokan, buat rumah sakit, buat transportasi. Ya, ini menarik. Ini mungkin langsung ke Pak Maman Imanul Haq ya, karena kalau dibandingkan Malaysia begitu, karena Jokowi membandingkan Malaysia, kita tahu Malaysia menggunakan dana haji memang untuk membangun, tapi membangun apartemen atau pemondokan di Mekah, kemudian untuk rumah sakit. Artinya kembali juga ada kompensasi bagi pemilik dana. Nah, ini tidak seperti itu tapi yang dicontohkan ya tadi. Iya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34 2014, di sana tidak ada larangan yang spesifik penggunaan dana ini untuk diinvestasikan di infrastruktur. Nah, problem kita adalah soal akad. Jadi kalau dalam tabung haji, orang yang nyimpen untuk berangkat haji di tabung haji itu, dia sudah tahu bahwa uangnya akan digunakan untuk investasi itu, kelapa sawit, apartemen, dan sebagainya. Nah, di kita akad itu yang dipertanyakan di DPR. Kapan jamaah haji tahu bahwa dana yang ia simpan untuk lalu dia berangkat, ada yang sampai 20 tahun, 23 tahun itu bisa digunakan. Karena sosialisasi tentang undang-undang ini pun sangat lemah. Jadi itu faktornya. Faktor bagaimana mensosialisasikan. Seharusnya akadnya seperti apa, Pak? Ya, diberitahu jamaah dulu ketika dia store itu,
bahwa dana ini nanti akan diinvestasikan di infrastruktur, misalnya Untuk untuk apa, lalu nanti imbalnya bagaimana dan lain sebagainya. Termasuk diberitahu juga bahwa ada dana yang disimpan oleh jamaah untuk yang berangkat jauh nanti, itu dipakai dulu untuk jamaah yang berangkat sekarang. Nah itu pun kadang-kadang tidak diketahui oleh jamaah. Jadi ini yang sebenarnya menjadi tugas Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi yang menarik juga tadi ada senyumnya imbalannya atau kompensasinya. Ini yang dirasakan justru bagi jamaah haji adalah tiap tahun naik biaya hajinya, tambah mahal dibandingkan negara lain. Saya di Komisi 8 Panja Haji. Jadi kalau dulu namanya ONH, ongkos naik haji, memang naik. Kalau sekarang enggak, BPIH, biaya ibadah haji. Justru di 2 tahun terakhir ini tidak ada kenaikan. Kalaupun sekarang ada kenaikan sedikit, itu karena kita bisa menjelaskan kepada jamaah ada perbaikan soal pemondokan, catering dan tapi relatif lebih mahal dibanding negara-negara lain. Enggak juga, kalau itu enggak. Kita bisa menunjukkan bahwa kita relatif tidak mahal gitu. Ya seperti itu nih Pak, mungkin dari penyelenggara haji bisa menjelaskan yang dirasakan seperti apa. Sebetulnya kalau kita ini kereta, 2 gerbong sudah sama. Gerbong pemerintahan, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa uang jemaah haji yang akan berada di bank sekian lama seyogianya digunakan untuk infrastruktur. Sementara gerbong yang satu di masalah keagamaan, Ki Ma'ruf Amin sudah mengatakan dibolehkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan-kepentingan dengan kehati-hatian. Jadi ini sebenarnya sudah klop. Persoalannya adalah bagaimana nanti perjalanan daripada penyelenggaraan uang masyarakat ini. Sehingga kalau saja sekarang ada undang-undang yang belum sempurna sekali, saya kira dalam rangka untuk melaksanakan agar jangan sampai terjadi penggunaan uang-uang yang tidak jelas, perpunya atau undang-undang yang mendukung kepada Undang-Undang 34 ini harus jelas sekali. Karena Badan Pengelola Keuangan itu bukan pengelola proyek yang menggunakan uang-uang haji. Jadi dia tidak boleh menggunakan uang secara mereka sendiri yang menggunakan uang itu dan mereka sendiri juga yang melaksanakan proyek. Harus ada kelompok lain yang akan menggunakan dana tersebut. Kalau penyelenggaraan keuangan selama ini menggunakan bank-bank syariah, kebetulan bahwa sebelum Anggito Abimanyu turun, secara serentak semua uang diboyong semuanya ke bank syariah. Secara akhir kita senang bahwa itu adalah ke bank syariah. Tetapi jika nanti akan digunakan uang ini untuk kepentingan infrastruktur dan berada di berbagai bank, ini akan menyulitkan. Maka mumpung juga yang Pak Abimanyu sendiri dulu adalah sebagai dirjen yang memindahkan uang, mumpung dia juga sekarang yang menjadi ketua badan pengelola, bagaimana beliau sekarang membuat bank haji yang untuk menampung seluruh dana-dana haji sehingga nanti tidak berceceran di mana-mana, dan dari adanya satu bank itu nanti akan memudahkan kontrol oleh para penyelenggara. Artinya Pak Tulus agar penggunaan uang ini lebih difokuskan dulu untuk membereskan penyelenggaraan haji dulu deh gitu loh, baru untuk yang infrastruktur dan lain-lainnya, karena penyelenggaraan haji sendiri banyak kekurangan tadi ya kata Pak Holil, baik apa mondokan dan lain sebagainya. Ditambah lagi ketika daftar haji kita harus langsung setor 50 juta ya Pak ya, langsung 25 juta ya, 25 juta. Nah itu mengapa harus seperti itu, kan untuk memberatkan, kenapa tidak bisa dicicil ya agar bisa diputar seperti ini uangnya, atau bagaimana? Begini persoalannya tadi kan kita, kalau Presiden dan juga tadi narasumber mengatakan ini regulasinya ada dan kemudian aspek syariahnya juga bisa connect di situ, tapi kita harus melihat karakter psikologis calon jamaah haji kita. Minimal kan saya mencatat dari diskusi ini ada 3. Pertama, yang paling mendasar adalah antrian yang sangat lama. Nah ini kan jamaah haji itu kita kan sebenarnya gundah gulana kan, ketika kita sudah mendaftar nanti berangkatnya masih 15 tahun lagi atau bahkan lebih. Nah ini kan tiba-tiba masyarakat calon haji nanti akan terkaget-kaget, ini antriannya masih lama, pemerintah tiba-tiba malah tidak memberesi antrian, tiba-tiba uangnya malah dipakai untuk infrastruktur misalnya. Ini hubungannya apa? Ini pertama. Kedua, walaupun tadi masih mengatakan relatif bahwa image publik bahwa ongkos haji kita masih mahal, ya harus diakui. Ya ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan. Kedua, ketiga adalah
pelayanan di lapangan. Jadi saya kira kalau konteksnya dana haji akan dipakai untuk itu, mestinya memang sepakat harus didedikasikan untuk membereskan persoalan-persoalan dasar di bidang haji. Jangan terlalu ekstrim memberikan contoh bahwa dana haji akan dipakai untuk bandara, untuk jembatan dan lain sebagainya, sementara persoalan dasar haji tadi belum dibereskan. Ini sepakat sekali. Baik. Jadi kalau itu belum beres, maka ya harusnya slot dana haji yang dipakai adalah seluruhnya ke sana. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kami segera kembali.